وأصحابه ومن والاه أما بعد. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wajahid nafsak, itu ya. Waqala radhiyallahu wajahid nafsak. Wajahid nafsak maknanya secara umum lawan ya, lawanlah nafsumu. Ya, mujahadah namanya. Ai khawatiraha, apa yang dilawan adalah khawatirnya. Apa khawatir itu? Bisikan. Lah, masih ngomong baik bu, udah mulai ngaji. Sempet baik ngomong. Wajahid nafsak, lawanlah nafsumu. Perangilah nafsumu. Kalahkanlah nafsumu. Pertama-tama kita ingin menjelaskan bahwa nafsu dan syaitan di dalam agama disebut sebagai musuh. Ya. Disebut sebagai apa bu? Musuh. Bu, ditanya mah nggak mau jawab tapi ngajinya ngomong baik. Apa bu? Iya jawabnya musuh. Iya bisa lebaran baru minta maaf ya. Ada di dalam agama kita, baik di Al-Quran dan di hadis, Allah menyebutnya musuh kepada syaitan dan nafsu. Ya. Ini perlu kita pahami, ini istilah agama. Jadi kalau musuh yang kita baca dalam Al-Quran, dalam agama lah, kita pahami seperti musuh adat manusia, ini tidak betul, ya, salah. Kehidupan adat kita, musuh itu ya adalah baik buruk. Tapi kalau dalam agama, musuh itu adalah menang dan kalah. Bahkan di dalam Al-Quran, istri sama anak disebut musuh. Nah kalau begitu jelek banget dong istri sama anak. Bukan. Tetapi menang dan kalah. Ya kalau istri sama anak memenangkan akal atau nilai-nilai akhlak di depan emosional. Kayak laki mau ngaji takut sama bini. Jangan ngaji bang ya. Kagak ngaji itu laki. Ini namanya musuh. Kayak suami nih punya tanggung jawab. Suami kan punya tanggung jawab. Kalau ibunya nggak ada bapaknya, itu tanggung jawab anaknya laki-laki. Kalau punya saudara perempuan, tidak ada suaminya, tidak ada yang menafkahinya, itu tanggung jawab saudara laki-lakinya. Nah, ketika si laki-laki ini mau memperhatikan ibunya, mau memperhatikan adiknya atau empoknya yang menjadi tanggung jawab dia, diperengutin bininya kalah, itu namanya musuh suami istri itu. Dan itu kudu dikalahin. Jangan suami kalah sama bini dalam perkara musuh ini. Dengerin bu. Lah bukan yang ngedengerin ngaji, jauh-jauh datang, pikirannya kemana-mana, dengerin. Ya, suami memang udah biasa begini baik, emang sering diomelin sama bininya begini, nggak tahu ngedengerin apa enggak nyaman. Ya, romannya udah begini baik. Dengerin bu, mau
Musuh. Ini bahasa musuh dalam agama, yaitu menang dan kalah. Ya, itu contoh lah, artinya contoh menang dan kalah. Kenapa bini itu nggak ngasih? Emosi doang, dia nggak paham agama, nggak paham akal, nggak paham rohani. Kalau ada ilmunya paham. Udah ada ilmunya, kan ada emosi tadi. Emang ya saya sering dengar di kehidupan orang, kata tuh bini ngomongnya begini, emang lo kawin sama emak lu bang? Katanya begitu masa. Emang lo kawin sama empol lu? Katanya. Padahal agama menyuruh. Kalah sama bini. Nah ini namanya musuh. Musuh itu kalah dan menang. Ya. Akhirnya ngumpet-ngumpet tuh laki mau ngasih sama yang menjadi tanggung jawabnya. Kudunya mah kita suruh bini, neng, emak no, gitu. Karena itu agama, itulah agama. Ya, untuk mengatur kehidupan akal kita, emosional kita, ya, dan kehidupan sosial. Ngerti ya? Kehidupan sosial Maya, Bu. Sosial banget katanya. Kehidupan bermasyarakat. Ada tetangga, ada emak, ada bapak, ada adik, itu namanya kehidupan masyarakat. Itu nafsu, itu musuh. Musuh setan itu juga menang dan kalah di dalam agama. Setan membisikkan untuk tidak melaksanakan agama. Nah ini kita lawan. Itu namanya musuh. Kudu menang. Nafsu ya, membisikkan melakukan sesuatu hanya kepentingan nafsu saja. Ya, kita kalahkan dengan kepentingan Allah. Itu namanya nafsu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah berkata kepada muridnya, mengatakan begini, ya murid, ikhtar ma tahlu Allah wa nafsak, katanya. Kamu dihadapi dua pilihan, mana yang kamu anggap baik, suka? Allah dan nafsumu. Nah ini kita bicara tentang wajahid nafsak, lawan nafsumu. Ya, saya ingin menjelaskan tentang nafsu. Ini ibu-ibu ini tolong dengerin baik-baik. Secara umum, jika bicara tentang nafsu, kita udah paham lah. Nafsu. Ya. Umumnya kalau ngomong nafsu itu laki sama perempuan aja nafsu ya Bu. Nafsu itu begini. Nafsu itu adalah diri. Ya, diri ini namanya nafsu. Maka dikatakan kullu nafsin dha'iqatil maut. Tubuh ini, fisik ini, nafsu ini tidak termasuk di dalamnya ruh. Tidak, adalah tubuh. Ya. Maka dikatakan nafsak, dirimu. Ini nafsu namanya. Perhatikan Bu, ini meleng aja, nggak paham Bu ya. Jangan meleng. Di dalam tubuh kita ini ya, disebutnya jisim ya, jisim jasmani. Jisim jasmani itu disebut jisim, kumpulan dari beberapa anggota tubuh, maka disebut jisim. Jisim itu syai'un mu'allaf, murakkab, susunan
terdiri dari beberapa anggota tubuh. Ada kepala, di kepala pun ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ya, ada tangan, ada perut, ada kemaluan, ada kaki. Ya, ini namanya, lalu disusun ya, menjadi sebuah sosok, disebut jisim. Maka kalau kita ingat dengan istilah sifat Allah yang musyabahah adalah sifat jisim, sehingga ada dalam akidah terjebak kepada mujassam. Allah punya muka, Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya mulut, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya, bahkan Allah punya diri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa, wa ta'lamu ma fi nafsik wa la a'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu akan diriku, tapi aku tidak tahu akan dirimu. Allah punya nafs. Karena nafas dijadikan istilah di dalam bahasa Arab itu adalah untuk diri. Paham ya, Bu? Maka disebut an-nafsun natiqah. An-nafsun natiqah. Kalau sudah disebut nafsu an-natiqah, seluruh tubuh ini ya dengan rohaninya sekalian, baru itu nafsun natiqah. Kalau natiqahnya dibuang, tinggal dirinya doang, ya, tinggal nafsnya doang. Allah, ya, tinggal nafsnya doang. Nah, bagaimana dikatakan nafsu itu jadi buruk? Bu, mata, ini sudah saya terangkan dulu, tapi ini di babnya mungkin lebih khusus lagi. Mata ini punya keinginan, yaitu melihat. Telinga mulut ngomong. Kalau bicara mah bagus, kalau ngomong itu nggak bagus. Ngomong mulu ngaji kan gitu. Hidung mencium, lidah merasa, ya, tangan mengambil, mengangkat, kaki berjalan, perut makan, kemaluan, ya. Nah, ini punya kemauan, punya keinginan, masing-masing punya kita nih, ini Bu, dia nangis kalau misalnya tiba-tiba Allah nyabut sifat melihat kita dari mata nih. Kan ini mata, tempat ini. Di dalam mata ini Allah kasih sifat untuk melihat, maka kita melihat. Kalau sifatnya dicabut, tinggal matanya doang blow aja tapi nggak ngelihat. Nah, kalau kira-kira dicabut sifat melihat ini, kehilangan nggak kita? Sedih nggak? Begitu juga sifat mendengar, sifat bicara. Nah, maka ketika anggota tubuh ini sempurna, ya, maka setiap anggota tubuh itu punya keinginan. Punya mata pengen ngeliat yang cakep-cakep, yang jelek pengen ora. Memang itu Tuhan nyiptainnya begitu, ya. Dengerin dulu dah, jangan cakep mulu. Lah kalau dibilang coba ibu punya anak, ya, dia kawin bininya jelek banget, ngatain nggak? Mata lu buta tong, katanya gitu. Itu nggak ada yang salah, makanya kita pahami baik-baik. Ya, orang jika punya ilmu itu, ya, orang jika punya ilmu itu tahu akan kebenaran dari kesalahan pendapat orang. Ngerti nggak? Orang jika punya ilmu, maka dia tahu kebenaran dari kesalahan pendapat orang. Itu salah pendapatnya, tapi tahu apa sebabnya. Nah, kan ini tahu kebenarannya.
bahwa dia kenapa jadi begitu. Kecuali wali, kalau wali nggak ngelihat ada kesalahan, semuanya benar. Atau semuanya nggak benar. Ada tempatnya. Wali itu memandang semuanya benar dan semuanya tidak benar, itu ada tempatnya. Nah, kita ngedengarnya semua kagak ngerti. Nah, dengerin baik-baik, Bu. Keinginan yang tumbuh dari setiap anggota tubuh, keinginan yang tumbuh dari semua anggota tubuh, maka itu dinamakan syahwat, nafsu. Nafsu itu diri. Makanya ada istilah an-nafsu tashhu. Perhatiin baik-baik, Bu. Ini jangan matanya doang begitu, pikirannya nggak ngikutin. Entah dicabut penglihatannya. An-nafsu tashhu. Nafsu itu kepengen. Maka dinamakan satu kesatuan dari keinginan anggota tubuh. Satu kesatuan. Apa satu kesatuan, Bu? Jumlah jambleh. Ya. Ini namanya nafsu. Maka kita pengen punya dunia, ya pengen punya dunia, pengen punya harta, pengen punya tahta, pengen punya Toyota, pengen punya juta-juta. Itu bukan sesuatu yang salah. Itu memang fungsi anggota tubuh itu mengingini itu. Tidak ada yang salah. Jadi jangan dikira orang pengen ini, pengen itu salah. Nah, sekarang kita lihat, apakah orang sudah jadi wali nggak punya sesuatu, tidak memenuhi keinginannya? Ya. Itu keinginan tubuh, nafsu. Dan apa yang diingini oleh nafsu adalah untuk kesenangan, kebahagiaan dirinya. Bini ya, kita minta sama laki duit, pengen punya emas yang bererot di sini. Ya itu kan kepengen yang memang kudrahnya begitu. Orang mabang beliin saya gelang 2 kilo biar jemper tangannya itu. Kalung 5 kilo biarin bongkok-bongkok. Itu kepengen yang memang tumbuh dari seperti begini, seperti mata pengen melihat bisa dicegah. Misalnya ada orang cakep nih, bapak-bapak nih biar udah 70 tahun kayak kalau ada perempuan cakep pengen gak ngelihat? Wah iya. Kata nenek-nenek udah apa kayak udah tua kayak masih kagak bisa. Itu memang Allah ciptakan begitu. Nanti yang mengendalikan itulah rohani. Ngelihat malah kagak ngapa-ngapa. Nanti yang ngatur syariah itu taat kepada Allah. Nih yang taat itu rohani, jiwa. Nah disinilah lawan nafsu. Lawan itu pakai senjata. Dan yang bisa ngelawan nafsu itu Allah. Ya. Kita suruh minta tolong kepada Allah. Yang disebut musibah nanti itu apabila keinginan nafsu itu kagak dapat, itu kita sebut musibah. Agama pun menyebut musibah. Kita punya laki, ya, kagak bisa nafkain kita, bangkrut.
usahanya musibah nggak? Kenapa? Nggak bisa ngasih mulut, ya, nggak bisa ngasih rumah yang dipandangnya enak, nggak bisa duduk di atas tempat tidur yang empuk, nyaman, kulit rasanya enak gitu, nggak bisa ngasih rumah yang ada AC-nya, yang kalau masuk nyes gitu. Nah, ini musibah nih kalau nggak dapat. Makanya kata doa Nabi, janganlah engkau berikan musibah kepada agama nih, kepada rohani. Seolah-olah Nabi, dagen ini mah musibah ge. Makanya orang wali ngelihat, sebenarnya bukan musibah. Sebenarnya Allah pun menyebut musibah, karena musibah dari kata asoba, menimpah dia. Menimpah. Artinya mengenai dia untuk tidak mendapatkan keinginannya. Coba kita lagi enak-enak jalan, celak aja Allah suruh setruk. Kehilangan nggak kita sama kaki? Nangis nggak? Musibah kan? Padahal agama belum kena itu. Nah, gara-gara musibah ini kena agama. Nah, agama itu bukan dilaksanakan sama fisik ini, sama rohani. Ini selongsong. Kita mengatakan lidah ini cuman alat ngomong, yang ngomong mah di sini. Kalau ininya baik, ngomongnya baik. Kalau ininya buruk, ngomongnya buruk. Jadi jangan disalahin lidah mah. Lidah mah emang ngomong apa yang ada dalam sifat ngomong itu. Nah, yang diperangi bagaimana? Nafsu. Nafsu adalah nih, semua anggota tubuh punya keinginan. Keinginan ini dijadikan satu. Kesatuan keinginan itu namanya nafsu. Nah, keinginan nafsu disebut syahwat. Keinginan nafsu disebut syahwat. Tapi sebetulnya ulama telah membagi dua. Nafsu itu punya dua keinginan. Satu tashhu, yang kedua taghdab. Ada dua sebetulnya. Nafsu itu ada dua keinginan. Yang pertama keinginan syahwat, kedua keinginan marah. Ya. Saya jelaskan. Kenapa timbul dalam tubuh kita ini syahwat dan marah? Perhatikan, Bu. Karena tubuh kita ini kita sedang bicara tubuh saja, nafsu ini. Rohani lain. Tubuh ini bahan ciptaannya Allah bikin dari ekstrak. Tahu ekstrak, Bu? Nenek-nenek tahu nggak ekstrak? Saripati tahu? Peresan tahu? Intipati tahu? Apalagi ya? Hah? Udah danta ya? Lor mana masih begini banget? Yang meres kelapa ya? Nah, tubuh ini bahan ciptaannya semua alam semesta ini, Bu. Ya, Bu. Allah ngejadiin kita ini katanya dari tanah. Tanah itu kan asal dari segala sesuatu. Ya. Artinya manusia itu diciptakan, bahan ciptaannya dari semua alam ini. Sehingga manusia disebut mukhtasarul alam, ringkasan alam semesta. Orang sononya nyebutnya katanya mikrokosmos, mikrokosmik. Saya gak orang ngerti itu, saya ngikut-ngikut doang. Bahasa Arabnya mah mukhtasarul alam. Kalau itu pas saya. Nah. Artinya manusia ini sebetulnya sebanding dengan semua alam ini.
Tapi manusia dalam ukuran kecil. Bukan kecil lagi, kecil. Karena bandingannya alam luas. Ya. Maka di dalam diri manusia ini, Bu, sifat alam semua ini ada. Nah, karena anggota tubuh yang paling dominan dalam tubuh kita ini adalah binatang, maka manusia itu kan binatang. Cuman natik nantinya. Ya. Binatang, coba, binatang punya tangan nggak, Bu? Jawab apa, Bu? Mana ibu-ibu di belakang pada ngedengerin nggak? Gue suruh pulang kalau nggak ngedengerin. Binatang punya kaki nggak? Punya tangan? Punya mata? Punya telinga? Punya mulut? Punya kepala? Punya perut? Punya kemaluan? Sama sama kita. Nah, maka secara umum dikategorikan, apa kategori ya? Dikelompokkan binatang itu cuma ada dua golongan. Golongan al-an'am, ya, atau bahimiyah, ya, golongan sabu'iyah. Binatang bahimiyah, hewan, dan sabu'iyah, binatang buas. Jadi ada binatang itu ada dua kelompok. Ada golongan binatang buas, ada golongan binatang bahimiyah atau bahimiyah, jinak. Ya. Apa golongan binatang buas? Binatang yang mempunyai alat, ya, yang dapat melukai orang lain dan tergolong buas, seperti harimau, macan, anjing, ular, ya, apalah yang buas-buas. Nah, ada binatang ternak. Nah, ternak maksud saya. Ada binatang buas, ada binatang ternak. Apa kira-kira? Kerbau, sapi, kambing, ya, seperti itu. Nah, sifat binatang-binatang itu ada pada kita. Ini namanya nafsu. Sifat binatang itu ada pada kita. Karena tubuh kita dibuat dari satu kesatuan mereka itu. Bahkan dalam diri kita ini lengkap. Ya. Saya baru paham dulu kiai kalau bilang anjing, babi itu binatang anjing itu binatang, Bu. Itu sifat yang disebut, ya, yang punya identikal akhlak buruk di dalam diri manusia. Ya kan, dalam hadis nanti orang dibangkitkan di akhirat berdasarkan rupa binatang, ya, adalah sifat yang dominan ketika dia hidup. Gitu. Jadi nafsu itu, Bu, ciptaan Tuhan untuk melakukan hidup ini, nggak ada yang salah. Orang pengen kawin, salah? Salah nggak, Bu? Salah. Kalau pengen kawin lagi? Salah, Pak. Hah? Salah kan, kata ibu-ibu mah. Artinya itu keinginan yang tumbuh dari tubuh ini, nggak ada yang salah. Sifat serakah, kan ada binatang punya sifat serakah. Sifat tamak, binatang ada sifat tamak. Sifat apa lagi? Rakus, binatang ada. Kita ngelihat itu sifatnya. Nah, dengar lagi baik-baik, Bu. Semua sifat-sifat yang tumbuh dari jasmani ini seluruhnya adalah untuk mempertahankan kehidupan dia. Ada, jangan orang dah, ada binatang yang lapar jimbae. Lah kagak.
Dia lapar. Kagak. Dia akan mencari. Kalau tidak dapat akan mencuri. Ya. Kenapa? Karena dia mempertahankan eksistensi dia. Ya. Kelangsungan hidup dia, dan dia yang ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan dia akan menolak sesuatu yang menyakiti dia. Sifat kebinatangan itu artinya sifat kehayawanan kita itu. Kita dihina kan marah, meskipun kita salah. Itu memang sifat dari jasad ini. Jadi jangan kita kita larang, kita larang artinya kita anggap tidak betul jika ada orang membela diri. Cuma kita mesti lari ke aturan agama, itu saja. Itu hak. Karena itu sifat. Coba melihat dilarang bisa? Tidak bisa. Telinga mendengar dilarang, lu jangan dengar. Apa gimana keluarnya telinga itu untuk mendengar? Nah, ini adalah anugerah Allah ya kepada kita. Dan dikatakan bahwa itulah cara Allah memelihara kita. Ya. Ini namanya nafsu. Nah, apa di sini cerita untuk melawan dan menganggap musuh? Semua keinginan nafsu itu ya akan melampaui batas. Itu juga melampaui batas itu dalam konteks syariah. Kalau tidak ada syariah, tidak ada yang melampaui batas. Dan ketika syariah mendidik untuk tidak melampaui batas, sebetulnya pembangunan agama kepada diri kita agar terjadi keseimbangan antara zahir dan batin, antara sifat jasad dan sifat rohani. Dengerin Bu. Nah, apa yang disebut jahidin nafs? Lawan nafsu. Artinya begini Bu, perhatikan Bu. Tumbuhkan di dalam dirimu rohanimu itu. Karena kita selain jasad ada rohani nih. Allah kasih rohani. Tumbuhkan di dalam rohanimu sifat-sifat juga. Jasad juga punya sifat. Melihat, mendengar, semua. Ruh juga punya sifat. Apa sifatnya? Sabar, ridho, syukur, tawakal, sidik, amanah, ilm, ma'rifah, yakin, ya, wara', dan itu sifat-sifat rohani. Dan sifat rohani itulah sifat agama. Tulis baik-baik Bu. Sifat rohani itulah sifat agama. Coba di dalam hadis Nabi begini, tungkahul mar'atu ala arba'in ya. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Pertama adalah li jamaliha, fisik, karena cantik. Kedua, li apa? Li nasabiha, itu ya kepentingan sosial. Ketiga, lima liha, ya karena hartanya kalau ada. Tapi yang keempat ini lidiniha. Din ini bukan agama dalam arti Islam kafir, bukan. Ini perintah untuk orang muslim. Lidiniha yakni sifat din, yaitu akhlak, li akhlaqiha. Pasfar bidzatad din taribat yadak, katanya. Pasfar itu raih, peroleh. Karena asalnya dari zufr. Zufr itu mencari sesuatu dengan kuku di tanah. Ya.
Karena orang bingung, cantiknya apa, ininya, ini. Kalau bingung, ada agamanya yang menonjol agamanya. Kenapa? Akhlaknya taribat yadak. Taribat yadak itu orang kalau udah kerja, ya kan? Dulu kerjanya kan paspar itu kan nyari sesuatu yang di tanah. Apabila udah dapat, debunya digituin. Apabila udah begini, ini namanya kinayah daripada rapih, beres. Kalau kita punya bini, akhlaknya kita dapat, beres. Kalau akhlaknya nggak dapat, nggak beres. Jadi din itu adalah sifat akhlak itu. Sama dengan hadis Nabi, almar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung siapa gurunya, siapa temannya. Akhlak maksudnya. Nah maka perangi nafsu, kan tadi menang dan menangi nafsu oleh rohani. Nih nafsu nih bu, dengerin bu, dikasih musibah. Arti musibah, keinginan daripada salah satu anggota tubuh tidak dapat, itu kita nyebutnya Bagaimana ini menanganinya? Pakai rohani. Kalau nggak pakai rohani nggak bisa. Ini namanya lawan. Coba kalau dibiarin tanpa rohani, timbul tadi sifat binatang buasnya. Pukul aja, injak aja, curi aja, makan saja, gigit saja. Ya, dinasehatin, kagak mau. Kalau anjing satu aja, mungkin kapok. Tapi kita ini, kebuasan sifat kita ini bukan hanya anjing. Apa baik ada udah. Anjing, macan, harimau, macan tutul, ular bisa ular, semua ada. Itu sebab kita mesti menghormati manusia, karena satu manusia ini kekuatannya sama dengan alam semesta. Kalau bukan dengan rohaninya, tidak tunduk manusia itu. Ya. Tidak tunduk. Coba orang mimpin pakai harta, hartanya habis ditinggal. Orang mimpin pakai otot, ototnya lemah, Orang mimpin pakai rohani, itu adalah Tuhan. Siapa yang tidak tunduk dengan Tuhan? Ya. Makanya orang kaya dihormatin karena hartanya banyak. Lihat ustadz, dihormatin, rumahnya rombeng, ya, tapi dihormatin. Apa itu? Yang bikin orang tunduk, ruhani. Ya rumahnya jelek, ustadz, tapi tetap ya dalam status sosial tinggi karena dia hidup dengan rohaninya. Nah maka orang yang memerintahkan hidup dengan rohani adalah hidup dengan sifat-sifat mulia itu. Kalau begini ridho, kalau begini sabar, kalau begitu tawakal, kalau begini juhud, kalau begitu warok. Ya, kalau kaya juhud, kalau miskin qanaah. Ya, kalau terus ini namanya melawan nafsu. Makanya kata Allah cerita tentang sholat, innaha lakabiratun, katanya. Sholat itu berat bagi fisik, illa, kata Allah, alal khasyiin, kecuali yang hatinya tunduk. Itu sifat rohaninya, baru enteng. Maka ketika Nabi menyuruh yassiru wala tu'assiru, mudahkan agama, jangan susahkan. Apa? Miliki kerohanian, nanti mudah agama. Kalau enggak, berat melaksanakan agama, itu susah. Dah paham ya bu? Jadi nafsu itu ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau enggak pakai nafsu enggak enak. Kalau enggak pakai nafsu enggak enak. Nah ketika ada rohani, mata kita ngelihat,
Ya. Kan kita nggak mampu. Iya. Ya. Udah ini gak cukup gitu. Ngelihat tetangga kita, saudara kita berhasil, beruntung, kita ngelihatnya bahagia. Ya Allah, Allah yang memberikan anugerah. Itu penglihatan rohani. Coba kalau nggak ada rohani, sok banget itu orang ya gitu, mentang-mentang, iya, sok banget. Lah orang tetangganya ya ada duit buat beli baju baru ya, lah dia pakai baju baru. Pas kita nggak pakai baju baru, sok banget pakai baju baru. Itu namanya nafsu. Itu nggak salah, memang begitulah sifatnya, keinginannya. Nanti rohani yang kata rohani ya, itu dari Allah. Kamu harus bahagia lihat orang lain, karena emang udah masing-masing bagiannya. Itu kan ayat Al-Qur'annya kan begitu, hadisnya. Nah, baru ngedenger rohaninya. Nanti nasihat kepada tetangga yang kaya itu ada lagi. Jaga perasaan tetangga orang itu ada lagi. Kalau ada rohaninya, dia ngejaga. Jadi kita itu pakai perintah agamanya untuk kita, yang untuk orang nanti biarin. Orang udah ngerti kali ya, menurut agama nggak boleh lah, itu mah dia, lah kita mah kagak boleh ngomong begitu tuh, itu untuk kita. Paham gak, Bu? Ini terkadang kita salah nerapin dalil untuk orang, kita nih ngomong. Dalil kita terajam. Orang kagak ngerti agama kali ini lagi gini ngerti agama nggak ini kira-kira? Ya. Dah, kita mulain ya. Di dalam kitab ini diajarkan bagaimana melawan nafsu itu. Upaya-upaya mulai dari kecil. Wajahid nafsak. Lawanlah nafsumu. Apa yang dilawan? Khawatiroha. Khawatir itu keinginannya, bisikannya, lintasannya. Itu yang dilawan. Orientasinya. Bisyara. Kenapa dikatakan bisyara? Ukurannya nanti bagaimana kita melawannya, yaitu menurut agama. Nggak boleh, kata agama. Nah, kita ngelihat barang orang kan, kita kebetulan pengen, ya kan, timbul pengen ngambil, karena itu sifat binatang, nggak ada aturan. Memang udah begitu aturannya, bukan nggak ada aturan. Nanti rohani yang ngelawan, kata agama jangan, udah gitu doang. Ya. Qala al-Imam Sahal At-Tasturi rahmatullahi alaihi, aswaul ma'asi. Perhatikan, maksiat yang paling buruk haditsun nafs, bisikan Nih, kita pernah cerita begini nih. Kita marah sama orang, ya kan? Keomong, dasar lo, kurang ajar lo, bang. Ini ceritanya sama Suhamida ya. Emang dasar lo bang, keturunan mana sih lo bang, gitu. Ini kan ngomong nih. Ini kan ngomong, ini lidah ini adalah anggota tubuh. Syariat mengatur untuk anggota tubuh. Sholat juga ruku anggota tubuh. Ya, puasa nggak makan anggota tubuh. Ngomong buruk anggota tubuh. Doa, baca Al-Quran anggota tubuh. Itu ada pahalanya dan ada dosanya. Ada balasan buruknya. Nah, kita ngomong nih, ngomong buruk, dapat dosa. Saya pernah ngomong begini, makanya kalau lagi pengen ngomong sama orang, marah sama orang, jangan ngomong di lidah supaya nggak dapat lem sama plaster, marah aja dalam hati. Udah nggak ada dosanya. Ini nggak ada dosa secara syariat. Kalau dalam pembahasan kitab ini kitab tasawuf, ada dosanya. Apa? Bisikan nafsu. Itu orang sok banget namanya, itu nafsu tuh.
Bahkan sebenarnya dosa fisik itu bersumber dari dosa jiwa, dosa nafsu itu. Dosa syariat maksud saya itu bersumber dari dosa syariat bersumber dari dosa batin ini, artinya di dalamnya tidak ada sifat rohani, itu dosanya mula-mula di situ. Ya. Nah maka kalau di dalam dia ini tahu agama, pikiran dia nerima agama itu nggak boleh, maka dia tidak melakukan. Seperti begini, udah kita mah ngalah aja, kita mah udah diem, tapi jiwanya nggak ngalah, nggak bisa. Itu jangan dikira udah selesai urusan agama, itu mah urusannya sama orang selesai, sama Allah nggak selesai. Ya udah mah kita mah sabar ge, biarin ge, dasar dia mah itu emang anjing, monyet, kunyuk, babi lah, nggak selesai. Emang dikiranya selesai itu agama, ya nggak tahu ujung-ujungannya begitu dapat sekian bulan, ya lah ini lama-lama kalau diginiin baik, ini kurang, jangan dibiarin baik lah. Coba, kan belum selesai berarti dia dalam menghadapi sesuatu. Itu dia memandang bahwa agama itu cuma action, tahu action bu? Capek udah ibu ngaji, diajak mikir terusnya. Ini kelamaan gak diajak mikir, jadi bontok. Sampai bontok begitu ya. Makanya kata saya, ngajinya bawa kitab ini juga bapak itu nggak ada yang bawa kitab juga itu. Sediain kitab Kang Jenang. Ya, ngantuk ntar. Ya. Lah kalau zaman kiai nggak ngaji ge udah nggak bawa kitab udah masuk surga baik. Lah kita mah kudu pakai ilmu, kalau nggak susah. Masing-masing bawa diri dengan ilmu kita. Ya. Maka paling buruk-buruknya maksiat adalah bisikan nafsu. Kalau masih ada, masih punya sumber maksiat, hilangin di sininya. Ya, saya ada satu perkataan yang waktu kecil saya mendengar dari almarhum Kiai Nawawi dulu, dan itu mempengaruhi pikiran saya dan hidup saya. Beliau sering mengulang-ulang perkataan, saya tidak boleh benci kepada orang. Bahkan ada ungkapan yang bagi saya itu ungkapan gila gitu ya. Beliau pernah berkata, itu terekam dalam pikiran saya, kalau saya benci kepada orang, ya Rob, jangan diterima ibadah saya. Rupanya sifat benci itu timbul dari nafsu ghadab. Ya. Dan seburuk-buruknya nafsu itu adalah ghadab. Takabur, hasad, dengki, itu dari nafsu ghadab. Kalau nafsu binatang mah makan, minum, perempuan, itu masyrab, mankah, makan, minuman, ya, serakah, itu adalah nafsu syahwat. Kalau nafsu ghadab, takabur, dengki, iri, sombong, menyakiti, menjatuhkan, suka orang susah, suka orang jatuh, suka, itu nafsu ghadab. Kalau hidup dengan rohani, seperti yang dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini rohani. Ini akhlak, ini agama. Iman itu sempurna apabila dia mengingini kebaikan untuk orang seperti dia mengingini kebaikan untuk dirinya. Pengen lihat orang itu baik, senang, berakhlak, nggak suka ngelihat orang itu jatuh, buruk, rendah, maka dia angkat, dia rangkul, dia beri. Itu rohani itu. Kalau nggak ada, ini agama nggak bisa dilaksanakan karena nafsu itu maunya biarin jatuh, biarin mampus, biarin sambar geledek. Itu emang udah amal. Lah pakai amal-amal segala, belum tentu. Ya. Itu nafsu. Karena nafsu bersifat egois. Kenapa egois? Karena yang jadi diri kita hanya kita.
Kita nggak pernah bisa menjadi orang lain. Itu ego, itu adalah sifat kedirian. Itu betul, sudah nggak ada yang salah. Itu yang perlu kita lawan. Makanya ego lawannya Tuhan. Yaitulah lagi-lagi sifat akhlak. Ya. Kita punya kasih sayang, punya cinta. Kalau cintanya tumbuh dari tubuh, itu hanya cinta kepada diri sendiri. Sering kita jelaskan. Tapi kalau cinta yang tumbuh dari rohani, baru bisa cinta kepada orang lain. Laki kita nih, laki kalau nggak punya cinta rohani, Bu, dia cinta sama dirinya sendiri. Salah? Nggak salah. Kenapa? Dia kurang akhlak. Kalau punya akhlak, baru cinta sama kita karena Allah. Kalau nggak ada, dia cinta sama kita itu karena dia ada yang dia dapetin. Kalau enggak, merah lo ke rumah malu sono. No. Kanji jam berapa Kanji? Udah jam 10:30. Enggak mau ke itu. Doa. Siapa yang nganterin? Saya. Amang. Nah, ini adalah sifat nafsu. Itu enggak salah. Cuman tadi makanya lawan, imbangi. Makanya orang yang berakhlak itu adalah orang yang memiliki keseimbangan dalam diri. Orang udah jadi wali, nafsu mah tetap sama kita. Cuman dia ngimbanginnya bisa. Bukan seperti malaikat langsung gak punya nafsu. Makanya asal ada wali demen nama mobil. Lah kalau jalan kaki mah capek. Wah iya. Apa baik? Itu salah memahaminya. Wali kawin lagi baik. Lah daripada nganuin bini orang yang bukan. Orang dia namanya kawin nikah lagi. Ya orang nganggapnya kalau udah ada wali mah nggak doyan apa-apa. Itu kenapa pemahaman yang salah. Kenapa para wali itu bininya banyak? Karena dia takut jatuh ke maksiat. Ini mah nggak takut. Ya Bu, ini suami ini nggak pada takut sama maksiat. Takutnya sama bini. Itu. Iya, bininya nggak takut. Ada seorang kiai di Malaysia mau kawin lagi takut sama bininya. Jadi saya nenamu ke sono. Lalu ngomong depan saya, dia manggil bininya, Umi, panggil sama Sidi katanya. Saya disuruh kawin lagi sama Sidi. Itu ngomong di depan saya tanpa ada kongkolingkong. Waduh, kata saya. Bagaimana itu? Kata bininya, terserah kalau emang Sidi yang nyuruh mah, katanya gitu. Kata saya, ilok ini, bener ini. Jangan-jangan di depan saya doang. Di belakang mau woyo. Ya, cuman itu kiainya nggak kompak itu sama saya, jadi gelagepan sayanya. Ya. Maka tidak ada yang salah. Apa yang kita nafsu itu, makanya nafsu itu hilangnya kalau dipotong, artinya kalau mati baru hilang. Lah kalau masih ada tubuh ini, nggak akan hilang nafsu itu. Nafsu itu memang sifat yang tumbuh dari tubuh ini. Sampai kapan istri kita tuh pengen emas baik. Sampai kapan apa udah hilang Bu? Udah katanya, soalnya apa? Biar pengen kagak bakal dapat katanya. Ya, biar kepengen kagak bakalan dapat. Udah hilang dah pengennya dah. Iya. Kalau pengen doang bikin sakit hati aja ya. Makanya dulu ingat almarhum Kang Haji Busra Ahmad Telima, mau lu katanya kalung 2 kintal. Woi lah. Yang dipinta cuma 4 gram, mau dibeliin 2 kintal, 4 gram aja kagak kebeli. Ya. Ada rantai kandang kambing ono ya. Rantai kandang kambing mau diambil, mau dikalungin sama Telima. Mau katanya ini nih. Ngalungin ini gini lu katanya. Ya. Artinya nggak salah, keinginan nafsu itu nggak salah, cuman imbangi. Ya.
Ini nafsu ini, kalau kita, maka kata orang-orang sufi, ij'alin nafs matiyatan, ya, lil wusuli ilallah. Nafsu itu jadiin kendaraan untuk sampai kepada Allah. Ini ngaji, Bu, kalau nggak ada nafsu nggak sampai. Cuman nafsu yang ditunggangin sama rohani. Pengen ngaji kesini. Kalau nggak ada nafsu, ngelehe, be. Pengen lo ngaji, pengen kon, gitu. Cuman orang nafsu lah. Hah? Orang pengen emang itu mah. Jadi ketika ada rohani kaya, rohani punya sifat mulia, ketika rohani punya keinginan nanti. Rohani itu punya keinginan. Nah, ketika timbul keinginan, nafsu siap melaksanakan. Tunduk dia. Ini namanya perangi lawan. Ya. Baik. Wala alla ghalibun nasi la ya'udduna dzalika dzamban. Nah, benar kan? Ya, bahwasanya kebanyakan orang enggak nganggap bisikan di dalam diri itu dosa. Enggak. Lo gua enggak ngomong apa-apa, tapi dalam hati lo ngomong baik, enggak mau ngomong apa-apa baik. Iya, lo ngomong apa gua? Nah, karena kalau ngomong itu syariat, kalau syariat nanti itu dijadikan fakta hukum untuk diletakkan hukumnya. Ya, baik, kan banyak orang menang dalam pengadilan, ya, padahal salah kalah. Ya, hukum ya udah ngeliat zahirnya saja, selesai. Tapi tetap orang niat jahat tetap dihisab oleh Allah. Paham ya? Wa iza taqal muridu al-isgha'a ila hadisin nafsi wa kana mulaziman lidzikri ittaqadal qalbu bidzikr. Apabila si murid melindungi diri untuk mendengar kepada bisikan nafsu dan dia senantiasa melazimi zikir, maka inqada itu kali ya, apa itu? Apa arti? Semana ittaqada? Oh, nah. Apa, dan si murid itu melazimi zikir, maka hati itu menjadi apa? Berenergi, terang, waqud, ya. Jadi menyala dengan zikir. Tuh. Apa bisikan nafsu? Keinginan dari tubuh tadi itu. Kan tumbuhnya dalam diri ini. Pengen ini. Itu tumbuh. Tapi kalau rohaninya ingat kepada Allah, maka rohani itu jadi punya cahaya untuk, ya, mengalahkan keinginan nafsu itu, ditundukkan kepada perintah agama Allah. Ya. Wasaral qalbu sirran mahfudha, maka hati menjadi sir rahasia yang terpelihara oleh Allah. Nah, ini melawannya begitu dengan zikir. Nah, zikir itu bukan zikir ucapan, ya, bukan zikir ucapan, tetapi zikir ingat yang tumbuh dari hati. Ingat, kalau zikir ucapan itu lagi beramal syariat, itu dapat pahala. Ya, beramal syariat, illallah, la ilaha illallah. Pikirannya kemana-mana, nggak ingat itu namanya. Ya, seperti anak kecil pengen mainan, lalu kita nyuruh sibuk. Anak pengen main, kita nyuruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pikirannya kemana? Nah, bermanfaat nggak ini? Tidak bagi jiwanya, tapi pahala mah kalau itu baik dapat baik. Allah Maha Murah. Asal badannya gerak aja kepada apa yang disuruh syariat dapat pahala. Tapi tunduk nggak kepada Allah? Kata kiai dulu, badannya doang ngadep, hatinya merosot. Ya, itu terjemahan
kampung banget itu terjemahan. Badannya doang ngadep, hatinya merosot. Itu namanya tubuh doang, rohaninya tidak ada. Karena agama itu rohani. Orang bisa dibohong-bohongin sama jasad, tapi Allah. Kita sholat, Bu, sholat kepada Allah. Ingat nggak sama Allah itu pikiran kita? Jawab, Bu. Bu jawab. Sholat sampai 4 rakaat itu, ingat nggak selama sholat itu sama Allah? Ilo kah? Ya. Ingat itu bukan dari pikiran. Ingat itu dari sifat rohani. Iya, makanya fikih itu nggak bisa membuat hukum yang abstrak, yang bersifat tidak kelihatan. Maka ulama fikih meletakkan untuk muqaranah itu di awal doang. Karena itu dihukum, itu bisa dihukumin. Kesamain makan nggak bisa dihukumin. Orang ingat apa nggak tahu. Ya, paling nggak dia bangun awalnya doang. Allah, ini mah bener-bener. Mula-mula doang ingat. Allah. Padahal ingat itu, ingat pikiran doang. Ingat itu bukan pikiran, ingat itu rohani. Kayak orang demen, ya kan? Kayak orang demen itu kan udah meledak, bukan meledak. Kalau meledak mah keluar. Meledak ini ke dalam udah ingetnya. Nggak ngomong lagi. Lihat anak kalau udah kepengen yang ketahan, kenapa? Ya, orang ditahan sama orang tuanya jangan, jadi begitu juga ingat kepada Allah itu nggak bisa ditahan, ya nggak bisa ditahan. Maka itu para wali ingat itu sepanjang napasnya, sehingga disebut zikir napas. Ingat sepanjang hidup, sepanjang napas. Cuman orang disalah memahaminya. Zikir napas itu zikir itu zikir tabese namanya. Wa hunaka yub'idu anhu syaitanu kullal bu'd. Nah, ketika ada ingat itu di dalam hati, maka di sana setan akan menjauhi dari hati. Kullal bu'di, sejauh-jauhnya. Nah, setan ya. Setan itu bagaimana agar orang itu ya tidak taat. Dan dia tahu bahwa orang tidak taat itu adalah apabila nafsunya mengalahkan rohaninya. Nafsunya mengalahkan rohaninya. Maka setan apabila tidak ada rohani, ini sering di dalam bahasa agama, tidak ada rohani disebut adalah nafsu. Maka pintu masuknya adalah nafsu. Maka apa kata Rasulullah begini? Inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu berjalan, masuk. Mana masuknya? Majrad dam, yaitu dalam saluran darah. Saluran darah ini adalah tubuh. Tubuh. Darah itu identik dengan kehidupan tubuh. Kehidupan tubuh itu adalah keinginan. Keinginan tubuh adalah nafsu. Maka di dalam fikih Hanafi dikatakan nafsun sa'ilun itu maknanya damun sa'il. Darah yang mengalir ya, itu disebut nafsu yang mengalir, itu darah. Karena secara fisik nafsu itu darah. Kehidupan fisik. Coba orang kalau mati dilihat darahnya kan jalan apa kagak? Kan itu namanya kehidupan fisik itu. Ya. Nah, oleh karena itu kata Nabi pasuddu majroha, sumbat pintu masuknya, bil jua, dengan lapar. Nah, maka
disuruh puasa. Katanya puasa apa? Melawan nafsu. Bukan melawan doang. Maksudnya melawan nafsu itu adalah agar dimenangkan oleh rohani. Gitu. Maka senjata pertama yang diperlukan untuk mengimbangi nafsu dan membangun rohani, kita mesti melawan nafsu ini, yaitu dengan lapar. Disuruh puasa. Ya. Maka urusan makan itu bukan urusan kecil. Ya, orang rumah tangga itu bercerai gara-gara makan. Ya, sampai nyari laki lagi karena nyari makan. Lah, orang udah jadi presiden. Nyari apa jadi presiden? Nyari makan. Nah, ini urusan makan sejak awal itu sudah dirapihkan oleh agama. Ya. Coba sekarang orang sakit apa baik itu karena apa sebabnya? Makan dah apa baik itu? Nanti sakit apa baik? Ya. Nah, jika ada tumbuh zikir ini berarti ini ada cahaya yang menerangi. Karena begini, karena berbicara soal agama, baik buruk itu adalah simbolnya kegelapan dan cahaya. Ya. Kegelapan dan cahaya. Maka apabila timbul cahaya, maknanya ada kekuatan rohani untuk menundukkan nafsu. Nah, apabila tumbuh zikir, ya, maka dia punya kekuatan rohani untuk mengalahkan nafsu. Nah, kalau sudah begitu, setan jauh. Maka dikatakan az-zikru yatrudu syaiton. Zikir mengusir syaiton. Ini ada semak-semak, banyak setan, banyak jin, kita zikir di sini. Ya, itu menyakiti malah. Ya, setan pergi, nanti balik lagi. Seperti orang kesurupan, dibacain ruqyah, pergi kan? Coba yang bacain pulang, datang lagi. Ya, tetapi tumbuhkan cahaya dalam pikirannya, dalam hatinya. Ya, saya pernah ada seorang gadis kerasukan setan, jin merasuk. Waktu itu saya ada ngaji tasawuf. Rupanya ada orang ngedenger. Begitu abis ngaji, ada yang datang, Pak Ustadz ya, yang ngaji tasawuf ya. Oh, katanya ada orang kesurupan. Saya marah lah, urusannya apa dengan saya? Lah kan orang sufi katanya tukang usir setan, sambil geledek. Ya karena banyak sufi dukun, jadi akhirnya dianggap sufi dukun. Lah cari yang ruqyah sana, bukan urusan saya. Tapi teman-teman saya nanya, bisa nggak? Ya bisa dikit-dikit mah, udah kasihan dah katanya. Itu jemaah anak katanya. Nah, udah saya datengin. Ya. Begitu datengin, mana orangnya? Disuruh keluar dari kamar. Nggak tahu gadis, cantik, putih. Ya, saya liatin, lah nggak ada potongan orang yang nggak sholat. Ini orang sholat romannya. Akhirnya saya suruh duduk. Tadi Ustadz yang baca ruqyah sudah. Terus udah tadi baik, gitu. Makanya tidur gitu. Oh, ya udah. Coba puterin lagi ayat ruqyahnya tuh. Saya suruh puter, begitu diputerin, ketawa mulai. Kata saya, waduh, bagaimana ini ya? Ya maka kita baca-bacain, kita pegang palanya, kita baca, diem. Ya. Begitu diem, maka saya bilang, ceritakan kepada saya apa sebetulnya yang ada dalam pikiran kamu. Dia nengok lagi ke bapak ibunya, ketawa lagi, asal nengok bapak ibunya terus kemasukan jin. Ya. Kita obatin lagi, kita bacain lagi, reda lagi. Kata saya, ayo, ya, beban yang kamu pikul itu coba bagi ke saya supaya ringan. Nengok lagi ke bapak ibunya, cek
ketawa lagi. Lama-lama saya paham, berarti bapak ibunya ini yang jadi masalah. Lalu saya bisikin, kalau begitu bapak ibu kamu saya suruh keluar ya, kamu nanti bicara dengan saya berdua. Nanggut. Saya bilang, Pak, Bu, keluar, Bu. Keluar, lalu saya tanya apa sebabnya. Saya demen sama orang, ngelamar ditolak sama bapak saya. Karena jin itu masuk karena ada sifat 4 yang lemah dalam diri kita. Pemarah banget, sedih banget, ya, nafsu banget, itu, dan apa? Marah, sedih, nafsu, aduh, satu lagi itu. Itu ada 4. Ini saya lihat, ini sedih. Terus ya karena saya nggak mungkin ngomong sama orang tua saya baik banget, ya Allah, orang tua saya dari kecil mengutamakan saya, membahagiakan saya nggak sanggup menolak, tapi saya juga nggak sanggup ya melupakan depresi. Setan masuk, akhirnya udah saya omong, jodoh itu di tangan Allah dan semua Allah, bla 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 bla, diterapilah secara akidah. Akhirnya dia berdiri, ya udah Pak Ustadz, insya Allah saya kuat, saya paham sekarang. Saya panggil bapak ibunya, udah nggak bakal lagi kerasukan jin, lah sembuh sampai sekarang. Artinya begini, jika ada cahaya, ini yang saya maksud, jika ada cahaya paling kurang pemikiran yang mampu mengendalikan nafsu ini yang berlebihan, ya, setan itu nggak masuk. Baik setan merasuk atau setan menggoda. Kita mesti punya cahaya di dalam jiwa kita. Itulah yang menyilaukan setan. Secara umum disebut ingat zikir, Bu. Ingat kepada Allah ini bukan ingat dari pikiran. Perhatikan baik-baik. Ingat yang dimaksud di dalam tasawuf, zikir yang menenteramkan adalah ingat yang timbul dari sifat kerohanian. Orang jika punya sifat sabar, syukur, ridho, wara, zuhud, yakin, sauq, mahabbah dan lain sebagainya, sifat ini menimbulkan cahaya. Nama cahayanya itu ingat. Dan ini nggak bisa ingat itu tidak pernah lupa. Ingat itu tidak pernah. Ya kalau lupa bukan ingat. Kalau kepada yang lain bisa lupa, tapi kepada Allah nggak bisa lupa. Bahkan dia ngelihat sapage, Allah baik. Ngelihat bini Allah, ya, ngelihat bini yang atu lagi, ingat Allah lagi, ingat yang atu lagi, Allah lagi. Ngelihat guru Allah, ngelihat murid Allah, ngelihat tetangga Allah. Karena yang diingat hanya Allah. Allah nyiptain dia, Allah nakdirin dia, Allah nguji dia, Allah. Jadi enggak pernah punya musuh yang menjelma dalam tubuh di luar diri dia. Tidak ada. Karena itu semuanya kehendak. Itu namanya ingat. Udah setan itu jauh. Biar diadu domba, mau digoda ini enggak bisa. Karena enggak ada yang salah. Ini yang dimaksud. Para wali itu enggak ngelihat ada orang salah. Semuanya benar. Setan ge bener kata wali mah. Iya kata wali, setan ge bener karena setan diciptakan untuk udah. Pernah setan enggak ngegoda? Ya. Ngapain ngurusin setan? Wong dia mah lagi menjalankan tugas. Iya. Maka itu setan musuh. Kita menang apa kalah sama dia? Wah iya, setan lu lah, setan dimarah-marahin. Paham Bu ya? Bu paham Bu? Paham Bu? Jadi merongos biasa yang ngajinya ini. Tahu merongos? Wa tub'idu anil abdi al khawatiru syaitoniyah. Bahkan bisikan ya, lintasan setan pun jauh. Bukan gak ada.
tetapi mampu ditepis. Tub'id yakni ditepis. Datang tepis, datang tepis, datang tepis. Setan mah jangankan pakai cahaya rohani, pakai cahaya ilmu ge setan mah kalah. Cuman setan itu tugasnya emang goda. Kalau dia kalah, datang lagi. Udah begitu terus. Ya. Terus datang. Tapi kalau di sininya ada kerohanian, ada cahaya, kalah mulu dia. Inilah musuh. Dan itulah hidup kita itu memang begitu. Tuh yang namanya ibadah ya itu dah. Itu sebab para wali kalau ngelihat orang berdosa, ya, dia pikir Allah akan berikan taubat kepada dia. Nah, dia tugasnya adalah memberitahu, menasihati, bukan menghinakan, memandang jelek, hina, buruk, tidak. Buruk juga buruk menurut syariat, artinya buruk yang tidak punya kebaikan. Dia tidak punya kebaikan. Gua punya kebaikan nih, ambil. Gitu. Dan itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasiru ma'ahu illa khawatiru nubsaniyah. Dan tidak ada yang bersamanya melainkan bisikan-bisikan nubsani. Kalau setan udah kagak lagi membisikkan, yang terus membisikkan kita adalah bisikan nafsu. Bisikan nafsu mah bu nggak bakal berhenti. Ya, bisikan nafsu mah nggak bakal berhenti. Nah, nabi disebut maksumun. Ya, bukan nabi nggak punya nafsu, bukan. Maka nafsunya, khawatirnya, bisikannya, ya, sudah dirubah menjadi bisikan rohani belaka. Tidak ada nabi pengen banget sama dunia kecuali ya hanya seperlunya. Wali saja. Nih, kita ini dibagi duit sama orang. Dengerin bu, dibagi harta lah sama orang nih. Kalau nafsu jasad pengennya ambil semua, serakah ambil semua. Kalau rohani apa? Dia akan ngambil yang dia perlu saja. Kasihin aman yang lain yang perlu. Tapi kalau nafsu jasad, yang lain jangan. Gua gitu. Kapan gua sama orangnya, udah bikin alasan tuh. Itu filsafat syaitan, filsafat nafsu. Ya. Nah, yang ada bisikan nafsu. Jadi di dalam buku tasawuf itu ada penjelasan dari pengalaman para wali. Dia melawan setan dan setan kalah. Satu-satunya lawan adalah nafsu. Dan nafsu itu bukan pikiran kita yang bisa mengalahkan. Kalau tadi saya katakan setan dengan pikiran aja kalah, dengan ilmu aja kalah, dengan pikiran positif aja kalah. Gua minum merusak akal, nanti hidup gua rusak. Kalah setan udah. Setan itu lemah, jin itu lemah. Telembo lemah, tahu telembo bu? Apa telembo? Hah? Ibu-ibu yang jawab. Telembo apa? Nenek-nenek? Kan yang bahasanya telembo kan bahasa kelehan gitu. Itu setan, itu nafsu, itu telembo. Kita perlu asupan pemikiran tentang yang positif-positif, yang baik-baik. Itu kalah setan. Maka orang itu kudu belajar baik, ngaji, ya, agar punya asupan pikiran yang baik. Setan ngegoda dari cara apa baik, kita kudu tahu ilmunya untuk menepis setan. Udah, apalagi kalau ada rohani mah setan malah berhenti. Tahu siapa yang ngajarin bahwa setan itu takut dengan ayat kursi? Siapa yang beritahu? Setan kepada Sayyidina Abi Hurairah. Ada orang kerusupan setan, jalan Abu Hurairah. Ya, kata setan, bacain ayat kursi, dia takut dia, gitu. Iya, jadi setan sampai ada istilah, setan kalau udah kalah malah ngebisikin kebaikan. Coba. Ya, kita orang temennya setan sih udah kerabat nggak mau dicerain, udah.
Apa artinya temannya setan? Nafsu ini kagak mau dilawan. Jadi udah setan jadi korinnya, jadi temannya. Nah kalau setan sudah kalah, yang ada bisikan nafsu. Nah kita sehari-hari itu megangin nafsu baik. Saya ingat dulu Ki Nawawi bilang, ya, sehari-hari yang saya pikirin adalah nafsu saya, diri saya. Ya, itu yang saya pikirin. Yang saya lawan terus ya dengan gaya beliau, setan, itu mengusir nafsu. Ya, kita mah emang udah kagak kerasa. Ya. Ini dibilangin, gue emang udah begini, lo mau apa? Udah begitu maunya. Binatang. Ya. Emang gue mau orangnya begini, mau ngapain lagi lo? Ya Allah, bangga itu. Ya. Hidup tanpa kerohanian, tanpa kebahagiaan batin. Dikirain itu bahagia banget, menderita. Taib. Wahina izin yas'a fi qat'iha wa itqaniha bimizanil ilmi. Ya, pada saat itu dia berusaha untuk memotong keinginan nafsu. Ya. Ittiqaiha dan melindunginya. Dengan apa? Bimizanil ilmi, dengan apa? Neraca keilmuan. Fa'lam dzalik ya akhi, ketahuilah itu. Nah, kemudian ini salah satu langkah pertama untuk melawan, untuk melemahkan nafsu. Wajahid nafsak bil ju'. Ini sesuai hadis Nabi, pasuddu majraha pasudduha bil ju'. Maka Ramadan itu sebetulnya latihan orang untuk ngelawan nafsu sebulan sekali selama setahun. Itu madrasah terbuka umum untuk semua orang Islam. Kalau para wali setiap saat puasanya. Bukan puasa syar'i, tapi puasa tarbawi, puasa rohani. Makannya dikit. Makannya bukan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ya, dikiranya kalau nggak makan nggak bahagia, begitu. Gua susah men ya, paling nggak gua makan banyak, lekebo. Ya. Orang kalau nggak bisa menahan makan dikit nggak bakal bisa ngeberi orang. Ya. Udah masuk ke perut kenyang juga disimpan sampai busuk itu makanan di rumah. Ya, karena ntar mau dimasukin lagi ke perut. Itu apa namanya itu? Ya. Maka dari mengatur makan, Pak, ini bapak ini ngaji ini sekarang udah asem mulutnya, pengen rokok ini ya. Iya. Coba kalau Ramadan ngaji, pengen rokok? Kagak. Biar ngaji dari pagi sampai sore nggak pengen ngerokok. Ya. Tapi itu tradisi. Ngancem tar maghrib. Nah, bukan diseimbangkan. Dan emang nggak bakal. Kalau cuma nahan makan doang, tidak diniatkan untuk membangun cahaya kerohanian, nggak jadi. Nggak menyala-nyala itu rohani, nggak bercahaya. Ya, karena kita puasanya puasa adat. Kita tahu Ramadan itu puasa, udah nggak sadar apa yang kita lakukan mestinya. Maka dikatakan wasupidati syaitonu, puasa itu dapat membelenggu setan. Karena pintu masuknya kita sumbat. Itu. Nah ini kenapa dengan ju? Patarikuhu asyar'iyu, jalan yang menurut syariat, wahwa taklilul akli syai'an pasai'an, menyedikiti makan sedikit demi sedikit. Itu di Ihya Ulumuddin diatur begitu bagaimana cara makan ya menurut Imam Al-Ghazali ya. Kan kita nih makan, Bu, makan sehari berapa kali, Bu? Nyediain laki makan berapa kali? 3. Sarapan itu makan. Ya Allah. Terus yang kedua
Makan siang. Yang ketiga, udah nggak ada lagi makan itu. Apa? Mindo. 4 berarti. Ada lagi? Ngopi. Ngopi sama apa tuh makannya? Apa namanya, ngemil, ada ngemil? Ya Allah, itu orang apa kebo? Romannya kalau nggak ngapa-ngapain, makan lagi. Ya, ini ada istilah perut itu kayak karet. Kalau emang diisinya misalnya 70%, besok kalau nggak penuh, nagih. Woi, ruang ini masih kosong, minta diisi lagi. Nah, kalau misalnya kita diisinya 40% misalnya, udah, kalau ditambahin lagi sakit. Lah cuman isinya 80% baru dapat 40%, lah ngeplek begitu perut. Itu di Ihya Ulumuddin diajarin bagaimana makan cara Nabi. Bukan soal jasad, bukan. Tapi bagaimana melawan kecenderungan nafsu itu. Ya. Artinya begini. Kita puasa itu kan dilarang makan yang halal. Lah makanan kita apa kita? Kagak haram, kagak apa, pakai kagak boleh makan. Apa maksudnya kalau bukan melatih nafsu? Begitu buka apa baik. Nah, itu nggak bisa. Sebetulnya mengurangi untuk makan, karena bangunan nafsu itu tumbuh dari kekuatan fisik ini. Dan sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, kita ini kalau nggak makan nggak tetap hidup, nggak apa-apa. Iya nggak makan nggak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bicara kedua yang utama dulu. Rasulullah itu makannya cuman sekali sehari semalam, sekali doang, udah. Pagi 3 korma, malam 3 korma, makan siang, udah. Mati? Enggak. Karena perutnya sudah dipres gitu, tek. Ya. Kasih makan laki kita sekali, udah. Rupanya kawin lagi, ntar makan sorenya di bini atu lagi ya. Tega buat gue disuruh makan sekali doang. Ya 2 kali dah. Itu. Ya cerita makan. Kita ngikutin makan apa yang ada, udah tradisi di kampung. Ya al-fakir dulu berpikir, orang muda kan mikir, nggak ada mikir sehat, makan apa aja makan. Tradisi di Ceger malam makan nasi goreng. Iya, lagi zaman santri itu kebawa sama saya sampai Kairo. Kalau malam bini saya bikin nasi goreng. Itu mula-mula 8 tadi udah makan, udah makan tetap bikin nasi goreng lagi baik. Ya. Karena saya siang itu kan ngaji sampai sore. Nah, ada teman-teman junior yang pengen ngaji sama saya. Maka waktunya nggak ada kecuali tengah malam. Maka ayo udah ngaji setelah jam 12. Bertahun-tahun setelah jam 12 ngaji sampai subuh, ngaji. Saya pikir saya siangnya ngaji, malamnya ngajar sampai subuh. Ya itu makan nasi goreng mulu. Ya. Nah, kemudian begitu bertasawuf baru ya Allah, nah diatur makan. Ya, rupanya dari makan. Ya. Nah, kemudian lagi, saya punya teman-teman apabila umur 40 lebih pada kena penyakit. Apa darah tinggi, apa semua. Nah, ketika saya melihat Allah ngasih sehat,
Waduh, saya dikasih sehat sama Allah. Lalu saya berpikir, wah ini kudu bersyukur. Nah, lalu lihat pola makan yang sesuai. Wah ini harus dirubah pola makan. Ya, yang tadinya makan sewayo-wayo, jam 2 makan, malam kadang-kadang jam 8, jam 9. Saya tanya dokter, makan yang sehat itu seperti apa? Setelah dikasih keterangan, saya baca Nabi, saya lihat para aulia. Oh, ternyata di samping makan sedikit, jadi makan hanya paling banyak 2 kali gitu. Malam itu udah, kalau lapar udah makan korma 1 kilo misalnya, kenyang juga 1 kilo ya, 3-7 dah, atau ganti buah-buahan, selesai. Nah karena Allah ngasih sehat, saya rubah pola makan. Jam 12 kudu makan siang, ntar makan malam kayak orang puasa sebelum maghrib atau abis maghrib. Udah, sarapan nggak makan. Ya makan buah 2 biji udah. Malam makan korma, makan buah 2 biji, selesai. Ya. Udah dilazimin begitu. Saya tiap hari kan muter aja kan, pergi ke sana pergi sini. Saya sering kadang-kadang badan berat. Saya pikir ya Allah, saya udah mulai malas. Saya ngelawan malas, saya lawan malas. Bukannya bukan malas, fisik itu salah makan. Ya begitu diubah pola makan, baru ada rasa ringan. Ya. Jadi coba dalam agama dianjurkan, itu dipakai dalam tarbiyah sufiah. Kalau pengen makan, jangan makan. Kalau lagi nggak pengen, baru makan. Nih, pengen makan daging ini, jangan. Kalau nggak kepengen, baru beli daging, masak daging. Kenapa? Karena akan makan sedikit dan bisa ngasih Kalau lagi kepengen mah udah lupa sama orang. Jadi yang dilatih bukan soal makan, tetapi keseimbangan akhlak itu. Bagaimana kalau sudah punya akhlak, baru nggak ada masalah. Dia memenuhi keinginan dia tetap bisa seimbang. Nah itu kenapa dulu kita memahami, tuh kiai ngomong nggak boleh, dia mah boleh. Kan kita ngebalikin. Padahal di situ ada, ya kiai kan kalau ngomong nggak boleh, dia ngelakukan. Ya bukan nggak boleh secara qat'i syar'i, bukan. Gitu. Maka orang dulu nyebutnya pamali. Pama utawi barang ikuli kanggo isun, dulu kanggo sira. Itu buat gua, bukan buat elu. Ya kata orang-orang soleh, nggak bisa ngelawannya lu mah. Gitu. Nah ini apa namanya? Keseimbangan kerohanian. Kalau belum seimbang, lawan secara ekstrim. Kalau udah seimbang, silahkan. Nah ini yang perlu dipahami. Maka taklilul akal say'an pasay'an, makan sedikit. Kita habisin ini ya, 1 paragraf. Wa qudimal ju'ala ghairih. Kenapa para ulama mendahulukan lapar untuk melawan nafsu? Padahal ada cara-cara lain. Kenapa lapar didahulukan? Li'annahu mu'zamu arkani tariq. Karena lapar merupakan dasar tarbiyah ruhiyah, atau merupakan rukun terbesar di dalam tarekat kepada Allah. Apa maksudnya tarekat kepada Allah itu apa? Tarekat itu adalah jalan untuk membangun kerohanian. Karena kerohanian itu adalah sifat Allah. Orang yang sampai ke Allah adalah orang yang memiliki sifat kerohanian. Ya, untuk melawan keseimbangan keinginan nafsu itu, keinginan yang tumbuh dari jasmani. Itu namanya menuju kepada Allah. Nah, lapar itu merupakan cara terbesar untuk membangun keseimbangan kerohanian itu. Kalau orang urusan makan nggak bisa ngatur, udah nggak bisa lagi urusan yang lain. Ya. Dari makan.
Wali annahu laysa li nafsi fi bidayati amriha syai'un asra' lin qiyadiha minal ju'. Karena tidak ada pada permulaan bagi nafsu itu, ya, pada urusan fi bidayati amriha, dalam permulaan urusan nafsu, tidak ada bagi nafsu itu yang lebih cepat untuk menundukkan nafsu daripada lapar. Sesuatu yang lebih cepat menundukkan nafsu dalam persoalan nafsu ini, mula-mulanya adalah lapar. Tahan lapar tidak. Maka cerita dulu kan si Abdul Qadir Al-Jilani, ya, muridnya dikasih makan beras campur kunyit, beras campur beras, pasir beras. Itu sebetulnya simbol dalam perkara bagaimana mengendalikan urusan makan, urusan lapar. Ya. Makanya santri kan dulu terkenal, santri itu lempet-lempet, ya, kurus-kurus, lemas-lemas, karena memang makannya sedikit. Begitu disuguhin habis semua tuh, tumpeng. Berantem gara-gara berkat itu santri. Ya. Li'annahu muzillul muluk padlan an ghairihim. Lapar bisa ngerendahin raja, apalagi yang lain. Raja baik kalau lapar udah nyerah. Itu banyak kisah-kisah. Ya, raja memiliki apa baik, diajak sama seorang wali namanya Bahlul, ayo jalan ke padang pasir, tinggalin itu semua harta benda, ditinggalin jalan. Sampai di padang pasir pengen minum, aus, ya, minta air. Bahlul punya air, wali itu punya air, gua minta minum, nggak boleh. Haus ini, ya, nggak bisa. Pokoknya gue pengen air dah, apa baik gue laksanain. Ya, bagaimana kalau seluruh harta lu, harta gue semua buat lu, yang penting gue minum, coba. Ya, nggak dikasih juga, iya dah, negara buat lu, yang penting gue minum. Urusan makan itu, bini gak bisa dibuang itu. Apalagi cuman bini mah ya. Iya. Nah coba. Tahan makan, maka puasa itu sebulan. Ya, kita akan pertajam nanti bulan September, nanti ngaji lagi. Wali annahu mana? Wali annahu syahada yuhillu, yahillu ala yuhillu. Li annahu yahillu minal ajza'i turabiyah wal ma'iyah biqadri ma yakun fayaspul qalbu wali anna baqiyal arkani tabi'un lahu bil khasah wali anna khawatiran nafsi la tud'ab illa bihi. Karena apa? Karena lapar itu ismana yahillu, karena lapar itu menghancurkan bagian-bagian turabiyah. Turabiyah itu adalah jasad tubuh. Wal ma'iyah, dan air. Artinya di dalam tubuh kita ini yang dominan adalah tanah dan air. Ismana yahillu da yahillu yah. Yuksir yani. Naam. Karena lapar itu dapat, ya, menghancurkan bagian-bagian tanah dan air. Sekedar sesuatu yang akan membuat hati itu bening, bersih. Ya, payaspul qalbu, maka kemudian hati jadi bersih. Biqadri ma yakun, semampu mungkin. Sebesar mana kita mampu mengendalikan persoalan keperluan tubuh kita ini. Ya, tubuh kita ini perlu banyak yang bersifat turabiyah. Turabiyah itu makanan, ya, dan ma'iyah itu minuman. Ini adalah memang keperluan tubuh. Sebesar mana kita mampu memecahkan itu, sebesar itu pula kejernihan rohani jiwa itu. Ya, itu sebab lapar itu merupakan cara pertama untuk melawan
keinginan nafsu. Karena urusan perut itu urusan yang tidak pernah berhenti sampai mati. Ya, urusan perut. Urusan yang lain-lain ya, boleh dihentikan. Tapi urusan perut tidak bisa. Maka menangani begini, bukan dilarang makan, tetapi makan karena Allah. Akhirnya begitu. Ya. Kan ada pertanyaan begini. Hidup untuk makan itu lebih buruk daripada makan untuk hidup. Hidup untuk makan lebih buruk daripada makan untuk. Kenapa kita makan untuk hidup? Ya oke, sedikit. Tapi kalau hidup untuk makan itu buruk. Nah, namun kedua-duanya binatang. Makan itu karena Allah. Ya. Dan rukun yang lain selain lapar ada nggak cara untuk melawan nafsu? Ada. Tabiun lahu itu akan mengikuti kepada keberhasilan dalam mengendalikan makan. Dan bisikan nafsu itu hanya boleh dilemahkan dengan lapar. Itu sebab urusan makan didahulukan. Ya. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.